أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih seputar sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas dua sifat tambahan, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, ya. Allah berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak butuh kepada yang lain, ya. Allah mampu dengan zatnya melakukan apapun, ya. Tidak butuh kepada sekutu, ya, tidak butuh kepada yang lain, ya, sehingga kita katakan Allah itu adalah Tuhan, seperti itu. Nah, berbeda dengan selain Allah. Nah, selain dari Allah butuh kepada yang lain, ya. Kita makhluk, ya, manusia anggaplah seperti itu, tidak mungkin bisa hidup sendiri, tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kita butuh kepada yang lain, ya. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, misalkan kita contohkan pada pertemuan pekan lalu, maka kita butuh kepada tim sukses, kita butuh kepada pendukung, kita butuh kepada ini, itu, dan lain sebagainya. Ya. Sementara Allah tidak butuh kepada semua itu untuk menjadi Tuhan. Nah, bahkan dalilnya Allah itu Tuhan adalah ketika Allah tidak butuh kepada selain Allah. Seperti itu. Artinya Allah berkuasa atas dirinya sendiri, mampu atas dirinya sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Seperti itu, berbeda dengan makhluk. Ya. Tidak ada kebutuhan kepada makhluk. Ya. Kita juga kemarin sempat menyinggung bahwasanya dalil-dalil naklinya sudah kita sebutkan banyak, ya, dan dalil aklinya juga kita sudah sempat singgung bahwasanya kalau seandainya Allah itu tidak mampu untuk berdiri sendiri, maka Allah itu butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, maka Allah itu lemah. Nah, lemah itu merupakan suatu kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika mustahil kekurangan bagi Allah, maka mustahil Allah lemah. Ketika lemah itu mustahil bagi Allah, maka mustahil juga Allah butuh kepada yang lain. Nah, ketika mustahil ada sifat ihtiyaj li ghairihi, butuh kepada yang lain, maka wajib sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsi, seperti itu. Lalu kita juga sempat membahas mengenai sifat yang keenam, yaitu sifat al-wahdaniyah, ya. Allah itu esa, tunggal, ya. Artinya tidak berbilang, ya. Tidak berbilang dari segi apa? Bidzati wasifati wal af'al. Zat Allah, ya, tidak berbilang, artinya tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah, ya. Sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat Allah, ya. Perbuatan Allah tidak ada yang serupa juga dengan perbuatan Allah. Artinya Allah menyendiri dari tiga sifat ini, tiga hal ini, ya. Zat Allah itu tidak punya unsur sebagaimana makhluk selain Allah, ya. Artinya selain yang diciptakan atau apapun yang diciptakan oleh Allah, ya, itu semuanya butuh kepada unsur murakkabah, ya, tersusun. Nah, berbeda dengan Allah, ya. Makanya zat Allah itu tersendiri, berbeda dengan yang lain, seperti itu. Allah juga punya sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya, gitu, seperti itu. Allah punya sifat tersendiri yang tidak mungkin disamai oleh yang diciptakan oleh Allah, artinya makhluk-makhluknya, seperti itu. Begitupun dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah itu juga berbeda dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, Allah punya perbuatan-perbuatan yang tidak bisa kita lakukan, seperti Allah bisa menciptakan langit dan bumi, mengadakan segala sesuatu, dan itu mustahil bagi kita, ya. Begitupun dengan sifat Allah yang tidak sama dengan sifatnya kita, ya. Allah yang memberi kalau kita katakan misalkan apakah api itu punya sifat membakar? Tidak, ya. Siapa yang membakar? Allah, ya. Allah yang muatsir, ya. Allah yang memberi bekas kepada yang dibakar itu, seperti itu. Api ini hanya sebagai perantara yang Allah jadikan sebab dia sehingga bisa terbakar, seperti itu. Nah, itu kan berbeda sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada pembahasan sifat berikutnya, sifat yang ketujuh, yaitu sifat al-qudrah, ya, sifat
berkuasa. Apa maksudnya sifat kudrah ini? Sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, ya. Yujidu biha wa yu'dim. Ya. Apa itu sifat kudrah? Ya. Berkuasa itu maksudnya apa? Ya, sifat yang qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat tersebut ya Allah bisa mengadakan dan Allah bisa meniadakan gitu, ya. Artinya begini, kalau seandainya Allah tidak punya sifat kudrah, ya, Allah tidak punya sifat, berkuasa, ya berarti Allah kan tidak bisa mengadakan sesuatu, Allah tidak bisa meniadakan sesuatu, ya. Makanya dengan sifat kudrah inilah Allah bisa mengadakan dan Allah tidak bisa atau Allah, meniadakan seperti itu. Nah, ketika kita bisa, mendalilkan maksudnya Allah itu bisa mengadakan dan bisa meniadakan, maka sifat kudrah pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu seperti itu. Nah, apa dalilnya Allah bersifat kudrah? Kita bisa lihat dari Al-Qur'an. Di antaranya apa kata Allah, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah melegitimasi dirinya sebagai, zat yang memiliki sifat kudrah. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira, ya. Tidaklah Allah itu ya, yang ada di bumi dan langit ini yang bisa melemahkannya, ya. Artinya Allah itu berkuasa, ya, tidak mungkin dilawan, seperti itu. Innahu kana 'aliman qadira. Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa seperti itu. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan mengenai sifat kudrah ini. Nah, apa dalil aklinya? Ya, dalil aklinya apa? Nah, kalau seandainya Allah tidak bersifat kudrah, maka pasti Allah bersifat lawannya. Apa lawan dari kudrah? Allah itu lemah. Mungkinkah Allah lemah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena lemah merupakan kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika kekurangan itu mustahil bagi Allah, maka mustahil Allah itu lemah. Nah, ketika mustahil Allah lemah, maka wajib lawan dari sifat mustahil, yaitu sifat kudrah, seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang ke-8, yaitu sifat al-iradah. Sifat al-iradah. Apa itu? Ya. Sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi, ya. Sifat yang qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi, ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu ay yatasarrafa fil kauni hasaba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi, ya. Allah bebas melakukan apapun, ya, fil kauni, ya, atas segala ciptaannya, ya, hasaba masyiatihi, sesuai dengan kemauan Allah, wa iradatihi wa hikmatihi, ya. Jadi Allah bisa melakukan B, ya mungkin berbeda dengan apa namanya, beberapa makhluk, ya. Karena makhluk tidak punya sifat iradah sehingga makhluk kesannya terpaksa jadinya, karena lawan dari sifat iradah kan karohah, seperti itu, ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya sifat iradah berarti Allah mustahil terpaksa, seperti itu, ya. Jadi fayaj'alu hadza tawilan aw qasiran. Allah ingin ini jadikan tinggi atau rendah, ya pendek, ya. Ya bisa saja karena Allah punya sifat iradah. Allah maunya tinggi, ya sudah. Allah maunya hasanan aw qabihan, ini baik, ini buruk, ya sudah. Aw aliman aw jahilan. Ya Allah ingin ini jadi cerdas atau jadi orang bodoh, ya terserah Allah gitu. Fi hadzal makan aw fi ghairihi, Allah ciptakan di tempat ini atau tempat yang lainnya terserah Allah, ya. Kenapa? Karena Allah punya hak untuk berkeinginan seperti itu, ya. Kalau keinginan ini tidak ada, maka kan lawannya yaitu terpaksa, artinya kan. Kalau seorang sudah tidak punya apa namanya, punya hak untuk berkeinginan, maka dia akan terpaksa atas melakukan yang dilakukannya, seperti itu. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, apa dalil, naqli yang mengatakan bahwasanya Allah bersifat, iradah itu, ya. Qala ta'ala, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun," ya. Sederhananya ya, ini begitu pun dengan ayat-ayat berikutnya nih, sama ya. Artinya kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun fayakun. Artinya kan Allah punya kehendak yang Allah, apa namanya, bebas berkehendak apa saja gitu kan, dan pasti terjadi, Allah hanya katakan kun fayakun, seperti itu. Nah, artinya Allah tidak terpaksa atas apa yang, dikehendakinya. Allah bebas berkehendak. Wa rabbuka yakhluqu wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, Allah mencipta qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' ya wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' ya. Allah itu bisa apa namanya, memberikan kekuasaan, ya. Allah bisa mencabut kekuasaan, ya. Allah bisa memuliakan
seseorang, Allah bisa menghinakan seseorang. Artinya Allah punya keinginan tersendiri. Kalau Allah ingin orang ini mulia ya jadi mulia, Allah ingin orang jadi hina ya jadi hina, seperti itu ya. Begitupun dengan ayat-ayat lainnya, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Jadi semua yang Allah ciptakan ini, ya semua yang ada di alam semesta ini, ya atau apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas kehendaknya. Gitu. Jadi ada iradah Allah di situ, ya. Bukan karena Allah dipaksa oleh sesuatu sehingga harus melaksanakan ini. Ya, tidak. Tapi memang Allah yang ingin sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan sama sekali. Perhatikan sekali seperti itu. Nah, apa dalil aklinya yang mengatakan bahwasanya Allah itu wajib bersifat iradah? Ya. Jadi kita katakan kalau seandainya Allah itu tidak bersifat iradah, maka wajib bagi Allah sifat karohah. Allah terpaksa. Nah, kalau Allah terpaksa, berarti kan Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti ada sifat kekurangan bagi Allah, sementara kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika mustahil sifat kekurangan, ya, mustahil sifat lemah. Mustahil sifat lemah, maka mustahil Allah itu dipaksa, ya. Kalau mustahil Allah itu dipaksa, maka wajib Allah itu punya kehendaknya sendiri, seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu atas kehendaknya sendiri, seperti itu. Itu dalil aklinya yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat iradah. Selanjutnya, sifat yang kesembilan yaitu sifat ilmu. Ya. Apa itu sifat ilmu itu? Ya, sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya. Ya. Sifat yang qadim, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan sifat itu, ya dengan sifat ilmu itu Allah bisa mengetahui segala sesuatu. Nah, kan kita mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maka ketika Allah mengetahui segala sesuatu, maka Allah punya sifat ilmu dong. Tidak mungkin Allah punya segala sesuatu tapi Allah tidak punya sifat ilmu, seperti itu. Nah, apa dalil nakli yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat ilmu? Nah, ini banyak juga dalam Al-Qur'an, ya. Allah melegitimasi dirinya bersifat ilmu, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dalil naklinya apa? Yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat ilmu, ya. Artinya kalau Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bodoh, gitu. Nah, kalau Allah bodoh, berarti kan itu sifat kekurangan bagi Allah. Nah, kekurangan itu mustahil bagi Allah. Ketika mustahil kekurangan, maka mustahil sifat bodoh. Ketika sifat bodoh ini tidak ada atau mustahil, maka wajib lawatnya, yaitu sifat ilmu, seperti itu. Nah, ini juga dalil-dalil lain dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya Allah bersifat ilm, ya. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, ya. Allah meliputi segala sesuatu ini dengan ilmunya, ya. Allah juga punya ilmu yang tidak diketahui oleh selain Allah, cuma Allah yang tahu. Dan kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya, gitu, seperti itu. Jadi Allah yang kita bisikkan saja tahu, gitu kan, seperti itu. Itu sangat luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat yang ke-10 adalah sifat haya, ya. Apa itu sifat haya? Sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala, ya. Sifat yang qadim bagi Allah taala, tusahhihu lahu al-ittisafu bil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalami, ya. Sifat yang qadim, yang terdahulu, ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ini maka Allah boleh disifati dengan sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam dan lain sebagainya. Artinya begini, falau lam yakun ta'ala hayyan, kalau Allah itu tidak hidup, ma sabatat lahu hadhihi sifat. Mungkinkah Allah itu bersifat iradah, ilmu, sama, basar, kalam? Tidak mungkin, ya. Mungkinkah Allah itu bersifat iradah sementara Allah itu mati? Ya. Mungkinkah Allah itu bersifat ilmu sementara Allah itu mati? Ya. Kalau yang ditempeli sifat saja tidak ada, maka bagaimana dengan sifat yang menempel, seperti itu. Ya, makanya sifat hayah ini, ya, yang membuat sifat iradah itu bisa ada, sifat ilmu itu bisa ada, sifat sama, basar, kalam itu bisa ada, seperti itu, ya. Apa dalil nas ya atau dalil akli yang mengatakan maksudnya Allah itu bersifat hayah atau hidup, ya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya. Berserah dirilah engkau, ya, bertawakallah engkau, ya, 'alal hayyi, ya, kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati, seperti itu, ya. Begitupun huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin, ya. Dialah Allah yang maha hidup, ya. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dari
juga sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, sifat tayammum binafsih ya. Tundukkanlah wajahmu, pandanganmu kepada zat yang maha hidup, seperti itu. Nah, apa dalil akli yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat hayah, sifat hidup ya. Kembali lagi ya, dalam ilmu mantik, ketika kita ingin mendalilkan secara akal tentang suatu sifat, maka kita anggap dulu sifat yang kita ingin dalilkan ini tidak ada ya. Artinya coba kita hilangkan, oke, Allah tidak bersifat hayah, berarti Allah bersifat lawannya. Apa itu mati? Nah, mati itu berarti kan Allah lemah ya. Artinya Allah itu tidak punya kuasa kan. Kalau misalnya punya kuasa kan tidak mungkin mati Allah, seperti itu. Nah, kalau lemah itu berarti Allah punya kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika kekurangan mustahil bagi Allah, maka mustahil Allah lemah. Nah, ketika lemah itu mustahil bagi Allah, ya maka mustahil sifat mati. Nah, ketika sifat mati itu mustahil, maka wajib sifat hayah, seperti itu. Dan tadi juga sempat kita singgung bahwasanya Allah itu bisa bersifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dan kalam itu ketika dia hidup, ya hayah. Ya kalau seandainya Allah itu mati, maka tidak ada sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dan kalam, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sudah masuk ke sifat yang ke-10, berarti tersisa 10 sifat lagi, ya seperti itu. Semoga kita bisa mencerna apa yang disampaikan, ya. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.